Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia olahraga khususnya di cabang futsal. Kita tahu ya, pada akhir-akhir ini futsal di Indonesia lagi maju-majunya, lagi maju ya, bukan kalau dulu kan berkembang. Sekarang ini sudah cenderung maju. Jadi dalam proses kemajuan itu di era timnasnya, di tim nasional futsalnya itu lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi bicara futsal Indonesia itu kan terdiri dari daerah-daerah, ada anak-anak putra daerah yang juga gemar bermain futsal, yang sebenarnya kalau kita lihat potensinya ada banyak anak-anak yang dari putra daerah di daerah-daerah yang tidak terpantau oleh talent scouting yang ada di kota-kota besar. Ada banyak potensi-potensi pemain lokal yang memang sebenarnya ya berhak juga mendapatkan tempat latihan yang seperti didapatkan di kota-kota besar gitu, secara akses untuk berlatih dengan pelatih yang profesional, tempat juga yang lapangannya juga baik gitu kan, kemudian kompetisi yang juga jalan dengan bagus. Maka sebenarnya banyak juga pemain-pemain lokal yang punya potensi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi sumber daya pelatih futsal daerah yang pada dasarnya kemajuan futsal di daerah ataupun di nasional itu juga bertopang pada pelatih-pelatih yang ada gitu, dimanapun ya. Ketika kita bicara tim nasional itu sudah maju, maka pelatihnya jelas, katakanlah motornya yang membuat itu maju adalah salah satu yang paling penting adalah pelatih, kemampuan ataupun sumber daya pelatihnya gitu, keterampilan profesional pelatihnya gitu maksudnya. Nah, ketika berbicara ke level bawah, level daerah, yang saya bilang tadi bahwa ada banyak potensi anak-anak lokal yang sebenarnya kalau dilatih dengan pelatih yang mempunyai sumber daya yang bagus, profesional, modern seperti yang kita lihat di liga-liga profesional, maka bukan tidak mungkin mereka juga bisa akan menjadi pemain-pemain yang basicnya lokal tapi bisa go profesional, go nasional, internasional bahkan gitu. Jadi apa kata kuncinya? PR-nya adalah menurut saya ada di pelatihnya gitu. Bicara pelatih, maka banyak orang yang berpikir bahwa pelatih itu hanya cuman menyuruh. Pelatih itu cuman soal menyuruh anak-anak pemain berlari, passing, shooting, kontrol dan seterusnya gitu. Sebenarnya esensi menjadi seorang pelatih itu benar-benar berat kalau kita memahami gitu. Sementara ketika penonton melihat sebuah tim yang sedang bertanding, kalau kebanyakan ya dimanapun itu, kalau ada tim yang memang menang, itu memang pemainnya hebat gitu kan. Tapi kalau tim tersebut atau klub tersebut kalah, itu pelatihnya yang tidak pintar gitu kan. Pelatihnya nih gitu. Kalau menang, ya pemainnya mah hebat gitu kan. Tapi kalau kalah, pelatihnya disalahin. Jadi pelatih itu sebenarnya menjadi buah simalakama sebenarnya. Kalau tidak menjiwai, menjadi seorang pelatih itu menjadi mengerikan sih. Sukses itu adalah sukses bersama tim, yang kalau gagal tuh pelatihnya yang harus duluan evaluasi. Kalau banyak orang berpikir menjadi pelatih itu hanya sekedar mendampingin main di lapangan, di pinggir lapangan, melatih ataupun menyuruh anak-anak pemainnya itu bermain dengan teknik saja, kamu harus passing, kamu harus terkontrol, lari sana, shooting gitu. Hanya sekedar itu, maka siapapun bisa melakukan itu gitu. Tapi ternyata tidak. Pelatih itu jauh lebih berat tugasnya dibanding yang kita pikirkan, kalau kita menonton sebuah pertandingan futsal gitu. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas peran-peran penting seorang pelatih. Ini bagi pemula ya, bagi yang udah profesional tentu ini sudah melewati masa-masa ini. Bagi pemula, maka perlu tahu apa sih peran-peran menjadi seorang pelatih itu. Dan bagi yang mau menentukan pilihan untuk menjadi pelatih, berpikirlah ulang lagi, karena ini akan membutuhkan effort yang sangat besar dan banyak gitu. Apalagi kita tahu kalau di Indonesia di level nasional aja tuh tidak menjanjikan sesuatu yang seperti apa gitu, tidak menjanjikan kesejahteraan, tidak gitu, level segala macam juga tidak, karena berbicara kompetensi liga profesional aja di situ ya sedikit sekali gitu, terbatas gitu. Artinya menjadi pelatih itu bukan posisi yang didambakan sebenarnya. Hanya orang-orang terpilih saja yang ingin menentukan hidupnya atau pilihannya untuk menjadi seorang pelatih. Dan kalau saya pribadi, jika sudah turun mengambil opsi sesuatu, maka saya akan pilih itu, saya akan fokus, saya akan effort, saya akan perdalam itu benar-benar serius gitu ya. Karena capeknya sama aja, effortnya sama aja ketika kita tidak serius menekuni suatu bidang dengan serius benar gitu. Ya capeknya sama, waktunya terbuang juga sama gitu, modal juga keluar banyak gitu kan. Jadi sekalian aja gitu, terjun sekalian, belajar sekalian sampai benar-benar memahami betul. Karena ada satu quote juga yang bilang gitu kan,
Kalau mau maksimal ya tekuni satu bidang tapi bener-bener serius, maka orang akan tahu siapa kita gitu kan. Balik ke pembahasan pada video pertama kali ini akan beberapa episode ya. Yang pertama, kenapa ini saya bahas? Ya tadi saya bilang bahwa kemajuan futsal di Indonesia itu harus juga dibarengi ya, di kota-kota besar maksudnya harus juga dibarengi dengan kemajuan futsal di daerah. Faktanya di level daerah kami khususnya contohnya di Bengkulu ini dan daerah-daerah yang lain yang sebenarnya banyak potensi pemain-pemain anak-anak lokal yang memang punya kemampuan dan potensi gitu. Kami terbatas di SDM pelatih yang tidak ada pelatihan yang diagendakan gitu kan, dan juga mahal gitu kan. Jadi ini saya buat video ini untuk sharing ke teman-teman bagi yang pelatih ataupun pemain yang mau jadi pelatih untuk modal awal sebelum kita ikut kursus kepelatihan. Jadi episode kali ini kita akan hanya membahas apa sih peran-peran pelatih yang paling urgent dan penting sebelum kita bahas ikut kursus gitu. Yang pertama, menjadi pelatih itu juga dalam tanda kutip kita juga harus menjadi guru ya. Yang pertama ada 3. Menjadi pelatih itu yang pertama menjadi guru. Guru itu mengajarkan bagaimana teknik keterampilan. Ya, passing, kontrol, dribbling, fisik, semuanya tidak diajarkan, dilatih dengan penuh kesabaran gitu kan, karena setiap pemain juga punya potensi, keterampilan memahami ataupun daya pikir mereka juga berbeda-beda. Sama kayak guru mengajar gitu kan, harus memahami semua karakter peserta didiknya. Begitu juga seorang pelatih, maka ada nilai poin menjadi seorang guru di dalam seorang pelatih. Harus bisa menjadi seperti seorang guru yang mengajarkan dengan sabar keterampilan teknik itu, passing, dribbling, fisik, shooting, dan semua keterampilan yang dibutuhkan. Nah itu yang pertama, perannya adalah menjadi guru. Yang kedua adalah sebagai pemimpin. Tentu sebagai pelatih juga harus mengajarkan kepada pemain ataupun menekankan sebagai pemimpin kita harus punya mental gitu. Menekankan bahwa mental tidak mau kalah. Kalau saya ini berbagi ya. Kalau saya menekankan bahwa setiap pemain tuh jangan pernah mau kalah gitu. Kalah dalam hal apapun, karena itu mental gitu. Kalau kita berpikir melihat pemain lain tuh hebat atau tim itu besar, kita sudah wah hebat bener itu tim gitu kan. Karena kita selalu berpikir di bawah mereka gitu. Jadi pada saat latihan kah, pada saat tanding kah, pada saat melihat tim-tim yang besar itu kah, kita selalu berpikir kayaknya kita nggak bakal menang deh lawan tim yang itu gitu kan. Maka ini mental. Maka penanamannya kita harus menjadi seorang pemimpin sebagai seorang pelatih itu, untuk menanamkan mental, mengajarkan mental pada seluruh pemain. Percaya diri, kamu bisa, kamu punya potensi. Di balik kelemahan seseorang pasti ada kelebihan gitu. Tekankan pada satu posisi, pada satu kemampuan keterampilan yang maksimal gitu. Karena setiap posisi pemain itu ada kemampuan yang potensial gitu. Ketika bicara Lionel Messi gitu kan, Lionel Messi itu kemampuan yang punya kemampuan dribbling yang baik dengan kaki kirinya. Jadi satu keterampilan level tertinggi di setiap pemain pasti ada gitu. Nah itu harus ditemukan, harus bersama-sama dengan pemain harus menemukan kemampuan terbaik, kemampuan keterampilan terbaik gitu, harus ditemukan. Itu kan nggak bisa kalau nggak dengan percaya diri, dengan punya mental tidak mau kalah gitu. Bukan selalu harus menang, ini effort dalam berusaha supaya menanamkan mental usahanya tuh, effortnya tuh luar biasa gitu. Karena kalau nggak berjuang, berlatih luar biasa, nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga gitu. Kita nggak mungkin mengajarkan pemain atau pemain manapun tidak mungkin menjadi seorang pemain yang luar biasa kalau latihannya biasa aja gitu. Baik lagi menekankan pentingnya latihan, itu menjadi seorang pemimpin. Latihan, mental tanding yang tidak mau kalah, kemudian percaya diri, bangkit dari keterpurukan, nah itu dari seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah motivator. Kita harus juga menjadi motivator pada saat latihan kah, pada saat mau bertanding, pada saat di dalam pertandingan, pada saat setelah pertandingan, ataupun di sesi lagi libur seperti ini bulan puasa. Tetap harus ada gitu kan motivasi untuk bagaimana berjuang, bagaimana memberikan semangat, bagaimana menekankan tetap konsisten menjaga pola makan, menjaga kesehatan, menjaga pola latihan yang juga harus disesuaikan. Jangan sampai itu tidak ada kita tekankan. Kita juga harus menjadi motivator. Nah, bagaimana seorang pelatih menekankan 3 peran itu atau membagi 3 peran itu juga menjadi penting. Karena ada waktu-waktunya, ada tempatnya, ada caranya, ada tekniknya gitu.
ada timingnya, bagaimana kita menyampaikan penekanan, kapan kita melatih untuk keterampilan sebagai guru, kapan kita menjadi pemimpin untuk menekankan mentalmu harus bagus gitu kan. Yang ketiga, bagaimana menekankan atau memotivasi kepada pemain ya untuk semangat gitu, kalaupun kalah ya semangat ya, kita sudah berusaha. Balik lagi, kalau sudah berusaha maksimal masih juga belum berhasil, kita sudah effort berjuang luar biasa tapi hasil serahkan pada Yang Maha Kuasa gitu kan. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi kepada seorang pelatih nih. Kalau kita sudah tahu 3 peran ini ya insya Allah ke depan akan bisa lebih baik. Tapi ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pelatih. Yang pertama, pelatih terkadang hanya fokus yang tadi, yang dibilang dari awal tadi kan. Ketika pelatih hanya fokus melatih keterampilan, tidak memahami, tidak melihat sisi psikologi pemain ataupun apa yang sedang dirasakan pemain, kalau bahasa saya itu perasaan pemain saat itu. Karena mereka bukan robot, mereka juga manusia. Jadi ada sisi kita harus benar-benar mengerti, kita tahu, kita tanya pemain tuh lagi punya masalah apa enggak, nah, gitu. Ini sisi psikologinya. Terkadang pelatih hanya fokus bagian melatih, kamu harus bisa, kamu ayo latihan, tapi kita nggak pernah membahas, kita tidak pernah memahami bagaimana kondisi psikologi pemain pada saat itu. Itu juga menjadi penting. Yang kedua adalah tidak membangun komunikasi yang baik. Artinya di dalam periodisasi latihan, terkadang kita hanya fokus berkomunikasi intens pada saat latihan aja gitu. Pada saat mereka di rumah, kita tidak mengingatkan, mungkin bisa di grup-grup WA gitu kan. Pada saat mereka prakompetisi, komunikasi itu harus intens terjaga supaya memang mereka benar-benar ingat apa yang dilatihankan oleh kita pada saat latihan. Maka menjalin komunikasi itu sangat-sangat penting. Terkadang itu putus komunikasi, yang kadang banyak pelatih itu ya, saya sendiri mengalaminya itu kan. Fokus komunikasi itu hanya pada saat latihan. Setelah itu tidak dilakukan lagi ataupun tidak intens gitu. Sehingga mereka putus komunikasi, tidak nyambung, tidak paham. Jadi hasil latihan tidak bisa diterapkan pada saat pertandingan. Nah, itu salah satunya yang menyebabkan adalah komunikasi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, mengabaikan aspek psikologi pemain yang tadi itu. Ketika kita bicara keterampilan teknik yang harus ditingkatkan, fisik ditingkatkan, tapi kita mengabaikan psikologi pemain. Pengalaman saya 3 tahun terakhir ini kurang lebih, saya melihat bahwa ada potensi psikologi pemain itu mengganggu performa mereka pada saat bertanding gitu. Ketika moodnya lagi jelek atau tidak bagus, itu anak-anak itu bertanding itu menjadi kok murung gitu kan. Sementara saya berpikir mereka tuh harus profesional dong gitu. Apalagi kalau udah usia 11, 16, 17, 18 gitu kan, under 21 lah. Itu saya pikir mereka sudah bisa menempatkan waktu dan profesional ketika di lapangan, ya buang semua masalahmu, fokus ke lapangan. Ternyata setelah saya riset kepada pemain-pemain dan berdasarkan pengalaman yang sudah ada banyak kejadian di lapangan yang terjadi akibat mereka moodnya lagi tidak bagus. Artinya psikologinya terganggu gitu. Ada masalah di rumahnya, dengan orang tuanya, ya dengan teman-teman nongkrongnya gitu kan. Banyak sekali yang membuat perasaan mereka lagi bimbang, galau gitu kan, gabut lah kalau sekarang itu, yang menyebabkan performa mereka di lapangan itu menurun. Maka dari itu kalau saya sekarang, nah ini kesalahan yang sering terjadi oleh pelatih, mengabaikan itu. Pengalaman saya setelah 3 tahun itu berlalu, saya melihat banyak pengaruhnya, besar pengaruhnya malah untuk performa pertandingan. Jadi saya memutuskan untuk coba masuk ke psikologinya. Saya bertanya juga bagaimana keadaan di rumah, orang tuamu bagaimana gitu kan, terus bagaimana keadaan ekonomi keluargamu, apakah ada masalah. Kita buka juga ruang diskusi private 2 atau begitu bersama pemain. Ketika ada masalah ya ngobrol gitu kan, karena bukan mau sok-sok jadi guru BK, tapi ketika itu tidak dibuka menjadi masalahnya apa? Pada saat tanding mereka tidak fokus, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu mereka punya masalah apa enggak. Itu menjadi problem kita soalnya. Jadi itu menjadi penting. Pengalaman saya seperti itu. Saya sekarang cenderung melihat pemain tuh dari sisi psikologinya itu menjadi penting untuk digali gitu, supaya tahu ketika ada masalah, yuk bantu cari solusi, fokus dulu. Bahkan yang lebih ekstrim namanya anak-anak zaman sekarang gitu kan, punya gebetan lah gitu kan, teman-teman cewek yang chattingan gitu kan, yang membuat mereka semangat. Maka itu saya jadikan salah satu motivasi mereka untuk lebih semangat lagi. Ketika mereka lagi gabut atau galau bersama teman ceweknya, maka ya saya bantu komunikasi gitu kan. Artinya
ya nggak usah terlalu dipikirkan. Banyak motivasi yang saya sampaikan, dan saya juga mendalami ngobrol lebih jauh tentang bagaimana perasaan mereka, bagaimana kegabutan mereka, bagaimana kondisi di rumah, bagaimana teman-teman mereka, ada masalah apa enggak, ada problem apa enggak. Maka saya sekarang lebih cenderung ke sana juga kita masukin gitu supaya terjadi perubahan. Mungkin episode kali ini itu dulu, maka kita lanjutkan episode berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Konten ini kita buat untuk pelatih pemula ataupun pemain yang pengen jadi pelatih pemula. Bagi yang profesional skip aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.